Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasakha al-ummah wa qasafa Allahu bihi al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadi. Yaqulu Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzili بعد أن نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة اللهم اجعلني وإياكم من أهله يا رب العالمين. Ini yang kami hormati beliau nih Ustaz Nanang Misbahul Munir Hafizahullah Ta'ala, beliau Ustaz Labib Rifai, para wali santri, bapak-bapak, ikhwan-ikhwan dan para ibu-ibu yang di rumah. Semoga senantiasa mendapatkan bimbingan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah memuji Allah dan bersyukur, kemudian saya pribadi khusus juga berterima kasih kepada beliau ini sebagai penanggung jawab kepala sekolah unit SD ataupun Tabas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaganya, memberkahinya. Beliau dengan jerih payahnya tidak hanya mikir bagaimana menangani, membimbing, mengarahkan para pengajar-pengajar, juga anak-anak yang tidak mudah untuk menanganinya. Beliau juga Masya Allah juga mikir tentang bagaimana fisik bangunan kelasnya, sampai-sampai bagaimana kita sebagai orang tua juga ada sebuah forum, sebuah majelis, sebuah acara yang di dalamnya Masya Allah ini supaya semakin bertambah ilmu dan iman ini, supaya seiring antara perkembangan pendidikan anak-anak kita dengan kita sebagai orang tua yang maaf beraneka ragam umurnya, backgroundnya, status pendidikannya, pekerjaannya ila akhirih. Mudah-mudahan usaha jerih payah beliau semacam ini menjadi mizan hasanatihi wa hasanatina yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Minimal ini adalah kita duduk bisa saling kenal mengenal. Mungkin di antara warisan dari terutama bapak-bapak mungkin jarang ketemu. Ini maka ini adalah forum majelis perdana sekaligus adalah forum yang santai, ramah tamah. Minimal kita bisa berjabat tangan, bertemu, melihat, oh ini loh wali santri, teman anak saya. Begitulah ini orang tua ini ketemu, minimal ini. Itu mudah-mudahan menjadi majelis iman, majelis yang kata Hasan Al-Basri rahimahullah adalah bisa membantu, bisa menolong melalui pintu syafaat di antara kita di hari kiamat nanti. Qala Hasan Al-Basri rahmatullah alaihi, istaghfiru min suhbatis salihina fa innahum yasfa'unakum indallahi yaumal qiyamah. Perbanyaklah kalian berkumpul, bertemu, bermajlis taklim dengan orang-orang yang saleh di antara kalian. Sesungguhnya mereka akan menolongmu, memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Lihat itu. Mungkin maaf iman kita tidak sepadan dengan
orang tua, wali santri yang lain. Ibadah kita nggak sehebat dia, keikhlasan kita nggak setulus dengan dia. Dengan kita duduk bersama 1, 2, 3 kali, 1, 2, 3 jam, mudah-mudahan itu bisa saling untuk menopang, memberikan syafaat nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fiddin, arsalani wa iyyakum jami'an. Kemudian ini adalah taklim majelis yang perdana. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita istiqamah. Subutu alal khair. Ini Allah teguhkan hati kita untuk bisa berkumpul melazimi tempat-tempat yang baik. Ini terus menerus. Begitulah ini. Mudah-mudahan nanti bisa ini semakin hari semakin pertemuan adalah menambah ilmu, menambah wawasan, menambah iman, meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang setiap hari sebenarnya semakin dekat azal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, arsalani wa iyyakum jami'an. Sebagai pertemuan yang pertama, sedikit ada sebuah kalimat tarhib, kalimat sambutan, kalimat motivasi dan kalimat semangat. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat datang, beliau selalu antusias dan menyambut, marhaban ya talibal ilmi, selamat datang wahai penuntut ilmu, wahai pemburu ilmu. Begitulah beliau dengan sabdanya jelas dalam muqaddimah tadi. Qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannati. Siapa yang menempuh, siapa yang memilih sebuah ring road jalan, yang dengan pilihan jalan ring road itu ia gunakan untuk duduk di majelis taklim, mendengarkan, menambah ilmu. 1 ayat, 2 ayat, 1 hadis, 2 hadis. Maka setback, efek sampingnya adalah sahhalallahu tariqan ilal jannati. Allah pasti sebagai jawab di dalam ilmu nahwunya, Allah pasti akan memudahkan orang tersebut jalan tangga masuk ke surga. Lihat itu. Nah, perlu kita hadirkan di dalam ruh dan keyakinan kita. Saat ada majelis taklim, ada kumpul, kita hadirkan sebenarnya itu adalah jalan tangga kita untuk menuju surga Firdaus. Begitulah. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahu alaihi, beliau sedikit menjelaskan tentang man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan. Beliau membagi ada 2. Satu adalah al-maslakul hissi, jalan yang sifatnya fisik. Kalau terjemahan bebas adalah menjadi ketua panitia pembangunan operasional fisik sekolah dan majelis taklim. Begitulah. Ini. Baik langsung maupun enggak langsung. Ini. Pemikirannya ini. Ide-idenya, usaha ikhtiarnya bagaimana sarana prasarana terpenuhi sehingga nyaman anak-anak untuk belajar di sebuah lembaga. Lebih-lebih adalah rumah Allah yang berubah masjid. Begitu. Baik secara kulli total maupun secara juz'i sebagian. Begitu. Ini idenya. Mungkin semennya, mungkin batunya, mungkin keramiknya, mungkin kuncinya, mungkin adalah apalah ini hurufnya ila akhiri. Begitu. Ini sebuah anugerah, sebuah nikmat dan kemurahan dari Allah melalui hadis Nabi, man salaka tariqan. Dan perlu kita hadirkan bahwa siapa saja yang ikut andil di dalamnya untuk
digunakan taklim, masya Allah, masuk dalam kategori kemudian Allah sahalallahu thoriqan ilal jannah. Nah, ini perlu. Nah, kita ini maaf ini di dalam dunia sosial ekonomi, dunia kesehatan. Ini apalagi kalau jalan itu buntu untuk berobat dalam rangka mencari kesembuhan, masalah kita keluarkan sekian banyak materi, uang, tenaga, fisik ila akhirih dalam rangka untuk menggapai kesembuhan. Itu sudah ikhtiarnya mati-matian, begitu keluar senangnya luar biasa. Lah, coba kita sedikit alihkan bagaimana ikhtiar usaha kita untuk sarana pendidikan, untuk taklim, untuk majlisul ilmi. Itu kabar gembiranya bukan kesembuhan, adalah Allah mudahkan dia jalan untuk ke surga. Allahu akbar walillahil hamd. Yang kedua adalah al-maslakul ma'nawi. Penempuhnya adalah secara makna, adalah anak-anak kita yang di lembaga, yang di pondok pesantren, yang di kampus ataupun yang di majelis taklim, dimanapun berada. Mereka menempuh, mereka yang membaca, mereka yang menghafal, mereka yang murojaah, mereka yang menyetorkan. Dua jenis bagian ini masuk ke dalam hadis yang umum, man salaka thoriqan. Dua-duanya mendapatkan sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Lihat itu. Sabda Nabi adalah benar. Janji Allah melalui Rasulullah pasti hak, tidak pernah menyelisih janjinya. Wa'dallah, innallaha la yukhlifu wa'dah, walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Janji Allah pasti benar, baik fil Quran maupun fis sunnah. Dan Allah tidak pernah menyelisihi janjinya walaupun toh 1 inci. Tetapi mayoritas manusia tidak paham, tidak sadar, tidak mengetahui, gak mau untuk menempuh jalan janji Allah itu. Begitu. Kebanyakan manusia adalah la ya'lamun. Walaupun toh secara kasat mata mereka pinter, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Pintar terhadap dunia namun lalai terhadap akhirat. Lah, alhamdulillah beliau dan ustaz-ustaz yang lain Masya Allah punya ide gagasan yang indah betul ini. Bagaimana kita berkumpul bersama-sama ya. Bagi ikhwan yang mungkin Masya Allah sudah sering dengan kami, mohon ya mudah-mudahan tidak bosan. Yang sering taklim mohon juga bersabar. Ini kita duduk semacam ini minimal ngalah berkah, bahasa Jawanya. Dapat keberkahan dan kebaikan. Berjabat tangan, menyalami kawan, ini senyum, itu semuanya adalah keberkahan dan kebaikan. Ini. Di samping faedah-faedah yang lain. Maka ini yang mungkin sudah pernah dengan kami mudah-mudahan tidak bosan, yang belum mudah-mudahan juga bisa mewakili daripada hal-hal yang kelewatan dari majelis taklim yang sebelumnya. Ikhwani fiddin, arsatani wa iyyakum jami'an. Kemudian yang kedua adalah ini bahwa posisi hamba, bahasa sekarangnya posisi kita sebagai wali santri, seagung-agung dan besarnya adalah ketergantungan terhadap seagung-agung dan sebesar-besarnya kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hamba itu berubudiyah kepada Allah, semakin tinggi jabatan derajatnya inda Allah Subhanahu wa taala. Lah, bagaimana melaksanakan ubudiyah kepada Allah ini? Di antara perangkat sarananya adalah berilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala
tidak menghendaki dari seorang hamba untuk diibadahi secara kejahilian dan ketidaktahuan. Karena Allah menghendaki dari kita untuk beribadah kepadanya di atas ilmin wa basirah, di atas yaqinin wa basirah, ilmu syar'i. Lah sarananya adalah bermajlis taklim. Sarananya adalah diskusi, menghadiri majelis ilmu. Kenikmatan-kenikmatan yang lain yang Allah sebutkan yang sangat banyak sekali, bahkan kita tidak bisa menghitungnya. Seluruh kenikmatan apa saja bentuknya, apakah kenikmatan anak, kenikmatan orang tua, kenikmatan materi ila akhirih, seluruhnya akan berhenti dan putus dengan berhentinya nyawa ruh kita, ya kan? Bahkan sebagian nikmat itu nggak bisa kita nikmati, kita rasakan walaupun toh masih hidup. Saat sakit, saat terhalang antara jiwa kita dengan nikmat yang kita miliki. Mungkin kita punya sawah, kita punya mobil, tapi dipakai orang lain. Kita punya rumah banyak, tapi dinikmati oleh orang lain. Walaupun toh kita megang uangnya, kita masih hidup, tetapi sudah tidak sempurna kita menikmati nikmat itu. Apalagi saat telah sakit parah kemudian meninggal, sudah putuslah nikmat-nikmat yang dulu kita mati-matian mencarinya dan habis umur kita untuk itu. Begitu roh itu lepas daripada jasad kita, lepaslah nikmat-nikmat yang dulu kita banggakan dan kita kejar. Ya, kecuali adalah nikmatul ilmi, nikmatul iman, nikmatul hidayah, nikmatul iman. Ini enggak putus. Ini enggak akan berhenti walaupun toh kita sakit, walaupun toh kita adalah berbeda tempat, walaupun toh berbeda alam, walaupun toh di alam barzah sampai di alam akhirat, enggak akan putus. Maka Allah Subhanahu wa taala indah betul saat menjelaskan tentang nikmat iman. Allah nisbahkan dan Allah gandengkan dengan dirinya yang sudah makruf ayatnya. Ayat surat ini turun di waktu Hajjatul Wada. Allah turunkan al-yauma akmaltu apa lagi? Dinakum, kemudian wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini Hajjatul Wada. Beliau berada di mana nih? Berada di Arafah. Wukuf di Arafah. Masya Allah, hari ini aku Allah sempurnakan dinmu. Dan aku lengkapi, istimewakan untukmu wahai Muhammad dan sahabat-sahabat nikmati. Ada ayatnya, nikmatku. Dalam konteks ayat ini, nikmati, nikmatku adalah nikmatul iman, nikmatul hidayah, nikmatul tauhid, nikmatul la ilaha illallah. Allah nisbahkan nikmat itu kepada dirinya, lit tasrifi wa ta'dim, untuk memuliakan, untuk meninggikan nikmat Islam dan iman. Gitu. Wa raditu lakumul islam madina. Dan manhajul hayah, tata cara kehidupan, undang-undang dan din yang Allah ridhai hanya Islam. Coba kita renungi. Ini kembali kepada nikmat dunia hisiyah tadi, terputus semuanya. Dan semuanya adalah muqayyadah. Semuanya adalah dihinggapi, diselimuti dengan kepayahan, keletihan, kekurangan, kesedihan, kegundahan. Waktu mengejarnya berpayah-payah, keringatnya. Saat mau mendapatkan berpayah-payah lagi. Saat sudah di tangan juga masih susah, masih gundah gulana. Nokine ditang SPP nampak nangang telang ulan.
Gitu ya. Ana tarian semen rong sak. Gitu ya. Itu enggak ya. Ini. Mari iki seragam. Gitu ini. Iya, begitulah tabiat fitrah nikmat dunia. Mencarinya sudah susah payah. Wis ngegem-gem be isek sedih isek susah. Ya. Isenggai Mas, alongi pol. Perasamu, ya. Iki anggitmu gak kurang to piye? Anakku telu nang ngene Al-Iman, sing loro nang ngene kono sing kene-kene resik. Resik. Gitu ya. Wis digegem, isek susah, isek guna-guna. Itulah nikmat dunia begitu loh. Wis gitu. Ya. Apa meneh enggak alam, apa meneh enggak dapat begitulah gitu. Gitu dia. Iya. Iya. Dan sekali lagi akan berakhir seluruh nikmat itu dengan berakhirnya. Kalau toh tidak umur kita maksimal adalah umur dunia. Sudah selesai. Tapi yang tersisa apa? Adalah nikmatul din. Nikmatul iman. Maka dari sinilah kita saat berhadapan dengan sekian banyak nikmat ini, maka hendaklah konsentrasi, fokus bagaimana mendapatkan nikmat iman ilmu ini, sekaligus bagaimana berupaya menjaga, memelihara, menyirami, menyuburi nikmat iman ini. Minimal adalah istiqomah di atas iman tersebut. Lebih-lebih semakin hari semakin bertambah, semakin besar. Begitu. Jangan sampai berkurang. Apalagi adalah hilang waliyadzubillah. Dan perlu bahwa kesolehan kita sebagai orang tua dengan semangat sungguh-sungguh pasti akan berpengaruh besar terhadap kesungguhan anak kita. Iya. Sebagian orang tua saat menginginkan anaknya soleh-solehah, tapi hati keinginan kita orang tua nggak ingin menjadi baik, nggak ingin meningkatkan bagaimana kita ini semakin hari semakin bertambah ilmu, sebagaimana anak-anak kita sekolah dan di pondok. Begitulah. Maka imbangi, di samping menafkahi, membiayai, sungguh-sungguh berdoa, berikhtiar bagaimana orang tua kita sebagai orang tua, maksud saya adalah sungguh-sungguh ngasih contoh anak kita dalam belajar. Begitulah. Ya. Begitu. Ya. Kita sering menyampaikan di dalam surat Al-Kahfi, di saat Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Nabi Musa dan Nabi Khidir merenovasi rumah gubuk yang reok itu, di antara sebab secara kauniyah setelah takdir Allah adalah wa kana abuhuma shalihah. Nabi Khidir dan Nabi Musa merenovasi rumah itu. Dua anak yatim. Coba ini, Allah langsung menggerakkan arsitektur pemborong kelasnya Nabi dan Rasul atau orang yang soleh. Masya Allah, digerakkan untuk menjaga merenovasi rumah anak yatim. Allah terangkan apa sebab syariahnya, apa hubungannya ini kok sampai demikian indahnya. Allah jelaskan dalam ayat yang surat yang sama, wa kana abuhuma shalihah, karena orang tua dua anak yatim tadi orangnya soleh indallah, punya rekening tabungan iman dan tauhid indallah. Inilah Allah tidak akan mengkhianati, menyelisihi janji atau kebaikan orang tua. Maka penting kita menabung kebaikan-kebaikan, walaupun toh sebenarnya itu untuk kita sebagai hamba Allah pribadi. Lebih-lebih kita punya anak. Berdoa.
Ya kalau nggak bisa bahasa Arab ya berdoa bahasa Jawa. Ini bahasa Indonesia. Ini kalau bisa bahasa Arab lebih baik. Rabbana hab lana min azwajina. Ini ataupun doa-doa yang lain. Ini. Allahumma habli minas salihin, doa Nabi Ibrahim. Doa-doa yang lain. Iya. Ini minimal. Iya. Sehingga tarbiyah ustadz-ustadzah di kelas di pondok pesantren ada nyambung kesolehan dengan solehnya doa orang tua di rumah, dengan kesolehan ucapan semangat ini orang tua, sehingga akan nyambung. Iya. Sehingga saat kita ini ngomong komunikasi dengan anak, masya Allah ada nyambung, terasa. Ini karena antar roh itu ternyata punya hubungan. Qala sallallahu alaihi wasallam, al arwahun junudun mujannada, ma ta'arafa i'talafa wa ma tanakhara ikhtalafa. Hakikat roh itu adalah satu kompi, satu regu, satu pasukan. Begitu. Walaupun toh beda jasad, tetapi antar roh itu sebenarnya punya regu, punya kompi. Ma ta'arafa, apabila roh-roh kita sebagai orang tua itu baik, senang thalabul ilmi, senang majlis taklim, senang beribadah, senang berdoa, senang beramal ma'ruf nahi mungkar, i'talafa, akan menyatu, akan berkumpul, akan enak, akan ramah tamah. Gitu. Iya. Roh ini ternyata juga punya hubungan atifah, perasaan. Ini punya. Sebagaimana jasad itu punya perasaan. Oh, ini panas, ini demam, ada rasanya. Ma ta'arafa i'talaf. Roh kita adalah mencintai iman, mencintai Allah, mencintai akhirat. Begitulah. Ini maka adalah i'talaf, akan mudah untuk bersatu. Mudah. Wa ma tanakhar ihtalaf. Tetapi apabila roh itu ambisinya, aktivitasnya adalah maksiat kepada Allah, meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah dan Rasulullah SAW, maka adalah ikhtalaf. Sudah nggak bisa bersatu, akan mudah ada permusuhan, mudah ada perselisihan, ada yang namanya adalah khusumah, kebencian dan kemurkaan. Rasulullah SAW di saat menjumpai ada sebagian sahabat yang sering mudah gontok-gontokan, suhunya pendek, mudah emosi, terpancing oleh kondisi, oleh keadaan, mudah untuk angkat suara. Begitulah. Faqala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu ahbabtum bainakum absus salama bainakum. Mau enggak wahai teman-teman, saya tunjukkan sebuah amalan yang ringan, sedikit ringan. Bila engkau lakukan, akan menimbulkan mahabbah di antara kalian. Apa itu? Di antaranya adalah absus salam. Ini tebarkan salam, ketemu salam. Coba nih, assalamualaikum, assalamualaikum. Begitulah. Nah, hadis ini pernah Abdurrahman bin Sahrin Abu Hirairah terapkan. Beliau itu salah seorang sahabat perawi hadis. Suatu hari dia itu keluar rumah, nggak lagi jualan, nggak lagi juga pedagang dan pembeli, nggak lagi pegang uang. Dia keluar rumah ke pasar. Apa tujuannya? Ketemu sama teman-teman ataupun sama orang di pasar. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Tujuannya untuk salam, supaya dapat pahala menyelami orang lain. Dan dewek iki enggak deh dewek iki. Hore ke, terenti. Gus gitu. Gitu.
Berhenti bro, begitu mas. Oh, bro itu pokoknya mas. Oh, ya. Coba ini mas. Oh, pasain guyu. Ya, pegang pada bro. Mas. Ya, oh. Oleh santri merek apa itu mas? Ya, mana konsekuensi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah sebagai uswah hasanah kita. Assalamualaikum. Begitulah masalah. Gitu ini. Iya. Insya Allah akan menghilangkan sekian banyak masalah. Suudzon, kegundahan, kegelisahan. Insya Allah akan mengurangi keriputnya wajah. Cemberut sejak lahir, cemberut terus itu. Ya Allah, disapa gak mengok, ini disalami gak jawab. Dijalui bantuan, lanjut sendiri. Hakada soalnya. Begitulah ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, nikmat iman ini subhanallah ini adalah banyak tingkatan-tingkatannya. Sebagaimana adalah tingkatan iman dan amal soleh. Nah, ini. Nah, inilah di antara rahasia yang Allah Subhanahu wa taala selipkan di dalam doa surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Gitu. Ya Allah, teguhkanlah. Ya Allah, tambahkanlah. Ya Allah, tetapkanlah. Ya Allah, apalagi ini. Ya Allah, tancapkan kami ke jalanmu yang lurus. Ini. Begitu. Ini. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah menjelaskan bahwa di dalam Al-Fatihah ini ada doa yang berupa meminta kepada Allah nikmatul hidayah. Dan ini adalah sebaik-baik doa, sebaik-baik nikmat, sebaik-baik anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran ulama tabi'in yang bernama Sufyan ibnu Uyainah rahmatullahu alaihi mengatakan, ma'an amallahu nikmatan ala ibadihi a'zam min an arrafahum la ilaha illallah. Tidak ada kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada hamba seluruhnya yang lebih baik, yang lebih mulia dan agung melebihi nikmat yang berupa faham terhadap kalimat dan kandungan la ilaha illallah, nikmat iman. Nah, kadang-kadang penempuh pemegang nikmat iman ini adalah terkena psikologi mental. Gitu. Ya. Jadi di sampean taklim kono timbang nganggur. Timbang keloyongan. Begitu nanya. Sebagian guru mungkin naudzubillah min dzalika, apa profesi kamu? Aku wis ngelamarno PT Murad Marid gak diterima. Ini dari guru tim LPTQ, dari guru tapas. Menjadikan profesi ngajar yang sebenarnya paling agung dan mulia malah disatukan dengan ucapan dan kalimatnya sendiri. Kenapa kok paling agung? Karena profesi taklim dan dakwah adalah profesi para anbiya dan para rasul. Qaulu ta'ala wa man aqsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih indah ucapannya? Siapa yang lebih indah misi risalahnya? Melebihi orang yang da'a, mengajak berdakwah kepada manusia untuk faham terhadap la ilaha illallah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihi menjelaskan dalam ayat ini, beliau menyimpulkan kalau sekiranya ada profesi jabatan amaliyah yang lebih afdal melebihi dakwah ini,
niscaya profesi itu akan diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wali santri rahmatullah alaikum jami'an, kalau toh kita memang Allah takdirkan nggak punya kemampuan, kapasitas untuk mengemban profesi dakwah tadi, minimal mencintai, minimal mendekati, minimal senang, minimal membantu, minimal mendukung, minimal dekat, sehingga insya Allah berahmatillah akan mendapatkan percikan rahmat dakwah hidayah iman tadi. Di antara nikmat iman adalah nikmat adzan isya berkumandang. Demikian ya yang dapat saya sampaikan sebagai muqaddimah, ini pendahuluan ini ya, mudah-mudahan talim ini tidak ada penutupan sampai meninggal husnul khotimah. Ini. Maka tidak ada libur sampai liburnya nyawa dan nafas kita. Demikian ya, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma taqulu bihi wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma yuhawwinu alaina masa'ib ad-dunya, wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man dhalamana wansurna ala man adana, ولا تصيبنا Allahumma la tas'al musibatana fi dinina wa la tas'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nari masirana wa la tusallit alaina man la yakhafika wa la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada fi maqamina hadha wa fi masjidina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrastah ولا قربة من قرب الدنيا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا عدوا من أعدائنا وأعدائك إلا أهلكته برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله واختم آخر حياتنا بالتوحيد برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.